lurusin dulu. Ya enggak. Nanti kalau dokter Lula datang kan udah kelihatan bersih nih. Belokin dikit ah. Cus. Tung 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 tung. Widih, lehernya kenceng banget nih, kayak habis makan kambing banyak. Silakan masuk. Oh, ini pintu, ada kenopnya nih. Emang apa pintu emang ini? Tapi bentar deh, ngomongin soal Idul Kurban ini kayaknya rambut ikut dikurban nih ya. Jadi potongnya pendek begini. Sebenarnya ini nggak ada yang salah. Apa tuh? Cuman panitia kurbannya aja. Begitu panitia kurban ngambil kambing. Oh, salah narik. Salah narik. Nyatanya lupa proses. Mungkin agak-agak setipe bentukannya kali ya. Gimana dok? Tapi ganteng juga. Yang bener nih. Agak-agak gimana gitu, agak-agak kayak, tahu Rizky Febrian? Tahu. Ini kayak sumber Rizky lah. Atau Rizky Abadi kayak material. Oh iya. Pagi, Uti, lihat nih, ada artis baru, lihat nggak? Ini siapa ya? Tulisannya sih Mas Bruno, tapi kok beda, ada yang beda. Apa yang beda ya? Kayak... Perutnya sih sama, maju ke depan. Oh gitu, rambutnya mundur ke belakang nggak? Ini Mas Bruno bukan sih? Iyalah, siapa Mas Bruno lah, Uti. Coba suara khasnya. Halo, cek. Iya. Oh, nggak coba ketawanya. Ah ya udah, fix udah. Tapi ada angin apa sih potong rambut ya? Ya biasa lah. Apa namanya kalau gitu? Lifestyle apa sih? Iya, lifestyle. Pagi. Pagi, Kalula, lihat nih. Itu kan kaget juga. Ini OB baru, kok nggak bilang-bilang ngambil OB baru? Masa? Kenapa OB juga baru? kualifikasi sama? Nah itu dia. Jadi ada yang baru dong. Ini stok lama, barang lama ini Kak. Ini stok lama. Ya ampun Brun, beda banget sih. Iya makanya, Uti juga tadi. gimana ya? Nah, dalam rangka apa dia pengen tahu? Dalam rangka ya biar nggak sial aja. Sial ya. Ini tau nggak? Tiap syuting pakai topi kan? Berarti sekarang nggak pakai topi lagi nih? Nggak pakai dah kayaknya. Tahu nggak? Kak? Ti, dulu aja Ti, masih rambutnya berantakan kayak karbol. Tapi udah demen. Aduh. Apalagi kayak gini. Iya. Paling bisa. Mas Bruno tuh tiap yang mau udah closingan tuh nyolek-nyolek Uti. Iya. Ini sebenarnya ini kesini apa ini kesini sih? Iya, Ini kesini. Sebelum makin rusuh nih, Iya, ada kita yang buka marah di aja. rumah nih saya takutnya. Istri saya nonton kayaknya. Kita buka dulu aja deh Kak gimana. Macam-macam ya. amat sih. Tapi sumpah nggak ngenalin. Iya, ya emang jadi agak gantengan sih ya. Rapi jadinya Ya, naik 1% lah kira-kira gantengnya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan kita sekarang lagi ijo-ijo nih ya. Bukannya kenapa ijo-ijo? Kenapa? Karena hari tasyrik? Bukan, nggak ada hubungannya sebenarnya sama itu. Dan juga sebenarnya nggak ada hubungan juga dengan tema kita hari ini ya. Hari ini kita mau ngomongin soal kekhawatiran orang tua tentang autisme pada anak, Kak. Betul, sempat booming tahun-tahun kapan tuh ya? Kalau kayaknya belum lahir deh. Aku tidak semudah itu sebenarnya. Apa tuh yang booming? Kan booming orang tiba-tiba ngerti ada yang namanya autisme gitu. Oh ternyata kalau anak begini nih katanya bukan gangguan jiwa. Iya. Larinya tuh ke arah autisme dan bisa kemudian dikejar dengan yang namanya terapi. Dan terapinya ngejarnya banyak nih sebetulnya. Caranya gimana? Tapi gini Kak, tapi juga banyak orang yang salah paham juga menurutku. Gimana? Karena ada yang ngomong gini, anak-anak senang main sendiri, dibilang ih autis nih. Bahkan mohon maaf nih kadang-kadang sampai jadi bahan bercandaan gitu kan, ih autis lu segala macam. Oh jangan dong, jangan dong. Enggak gitu ya. Banyak orang yang belum paham gitu seperti apa sih. Aku mau cerita sedikit nih pemirsa ya, kebetulan keluarga aku jadi sepupuku ada yang autis ya, tapi sekarang jadi dokter plus SH. Wih keren jadi, banget. Makanya, jadi ceritanya bahwa kemudian anak-anak autis ini bisa kemudian mengejar sampai ke mainstream, jadi pokoknya kayak anak normal. Yang kalau misalkan mereka main berdua nih ya, kita nggak tahu loh, nggak bisa bilang mana yang autis, mana yang bukan. Masalahnya Kak, sekarang kan era pandemi nih, mau terapi-terapi gitu kan nggak segampang dulu. Makanya sekarang kita mau ngebahas itu nih, ada dua tamu yang keren banget ya. Yang pertama ada Dokter Putri Widiantika, spesialis anak. Anak dong. Ya, biasa kan anak autis ya, ini kan dokter anak. Tapi juga ada nih yang kedua, tadi kan kalau sempat bilang ada terapinya. Seperti apa? Ada Dokter Anditya Dwi A, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Ini nih yang bisa terapi-terapi gitu. Nanti terapinya mulai dari mana? Iya. Kayaknya ada beberapa terapi besar yang kayaknya semua harus melewati itu. Tapi mesti nggak bisa bolak-balik tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, dia mesti bisa duduk dulu untuk bisa lagi belajar yang lain. Kalau anaknya masih lompat-lompatan ya nggak bisa dong. Gitu. Makanya, jadi nggak bisa tiba-tiba diajarin bicara dulu, nggak bisa. Ada tahapnya. Ada tahapnya. Nanti ya pemirsa ya, yang pasti segmen 3 silakan langsung tanya nomor teleponnya. Di 574 3476 ya, untuk di luar Jakarta pakai 021 574 3478. Boleh juga ke Instagram dong, diketik aja di DM ke @haldoktertvri. Dan jangan sedih, Instagram udah mulai banyak, termasuk tadi tuh. Apakah tidak bisa pandang-pandangan langsung lompatnya autisme? Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kekhawatiran orang tua nih tentang autisme pada anak. Jadi kita bahas autisme, kita bahas juga terapinya seperti apa. Betul. Jadi banyak juga yang menanyakan, tadi tuh yang saya ulang ya, yang udah masuk ke saya, apakah emang nggak bisa pandang-pandangan mata gitu ya? Ya. Udah pasti larinya ke arah autisme. Nanti dijawab sama dokternya dong. Siapa ya. dokternya? Udah ada nih, Dokter Putri Widiantika, spesialis anak. Ada dokter Putri, nanti ada dokter Tia. Ini dokter Putri barengan sama dokter Tia biasanya nih, silahkan. Putri Widiantika. Putri, Nggak usah nyanyi. baru melek. Nah, udah, tolong. belia banget kok. Gitu ya. Nggak belia-belia Iya, banget, iya, tapi iya. jangan sedih ya. Pasiennya Jangan ini banyak ya. sedih dong. Silakan Makin banyak dokter. yang goda-godain Mas Bruno kalau begini. Pede banget ya Allah. Jadi centil begitu. Iya, kenapa jadi kayak anak muda lagi coba? Dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah, terima kasih dok. Dokter sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, pasien banyak yang autis dok. Untuk selama pandemi ini sih jarang yang datang ke kami ya dok. Tapi ya kalau ditanya prevalensinya ya pasti meningkat gitu. Cuman kalau angkanya nanti mungkin ada di slide. Sebentar dok, penasaran. Kenapa prevalensinya meningkat Dokter Putri? Karena kan sekarang screening makin Udah makin jago. Jago. Oh, Canggih. karena betul lebih Iya, kelihatan. betul. Orang tua itu udah lebih pinter gitu Betul. ya. Enggak dibiarin aja gitu kan. Iya. Kan kalau zaman dulu nih, cerita zaman dulu nih pemirsa ya, waktu Dika belum lahir gitu. Waduh, itu tahun 1950-an. emang semuda apa sih dok? Iya, kesannya kayak baru anak SMA banget sih saya gitu ya. Padahal kan udah dokter ya, spesialis lagi. Maksudnya gini dok, zaman dulu itu awal-awal orang banyak yang nggak ngerti mengenai autis. Kemudian nanti kalau anaknya udah besar, dan kemudian nggak bisa bersosialisasi, dianggapnya gangguan jiwa. Dan dulu kan masih ada cerita yang orang dipasung lah dan lain-lain dan lain-lain. Nah belakangan kan udah makin pinter dan waktu itu sempat ada yang booming katanya tiba-tiba autis banyak banget. Padahal bukan karena autisme yang banyak, tapi karena kitanya lebih mengerti. Betul. Pertanyaan pertama, kalau nggak bisa pandang-pandangan, apakah langsung autis jatuhnya? Apakah mungkin cuma pemalu aja gitu, nggak kuat pandang pandangan? Bisa aja. Oke. Jadi sebenarnya untuk menyebutkan seorang anak itu autis, kita nggak bisa cuma ngelihat satu aspek aja. Jadi kita tuh menyebutnya adalah adanya defisit di dua aspek. Yang pertama adalah anaknya tidak bisa berinteraksi sosial dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Lalu kemudian kita juga mendapatkan adanya perilaku yang dilakukan secara berulang. Tapi pada anak normal juga bisa sebenarnya. Cuman intensitas yang beda. Oh, jadi apa yang dikerjakan sama anak-anak dengan autisme ini bisa juga sama dengan anak normal, Betul. cuman dia intensitasnya lebih aja. Ya. Ini kan ngomongin anak-anak udah agak besar dok, kalau masih bayi, sementara katanya, udah banyak nih dok pertanyaannya gini, katanya anak 18 bulan itu udah bisa didiagnosa untuk autisme. Apakah benar demikian? Nah, sebenarnya adalah kalau dari kami, dari IDAI sendiri, dari Petsos, dari neuro, mungkin juga dari rehab medik dan psikiatri, sebenarnya memang makin majunya dunia kedokteran, terutama di bidang autis, maka dikatakan bahwa screening bisa dilakukan minimal itu yang termuda usia 18 bulan dan 24 bulan. Tapi balik lagi bahwa semua aspek itu harus didapat. Nah, sebenarnya diharapkan bahwa kenapa pada saat 18 bulan itu anak bisa di screening autis, karena kita mengetahui bahwa perkembangan anak itu mulai terlihat bisa berinteraksi itu sejak anak mulai usia 1 tahun. Oke. Maka dari itulah screening dilakukan pada saat usia 18 bulan. Kuncinya tetap interaksi nih gitu Interaksi. ya. Tapi gini juga dok, kadang kan ada anak-anak yang memang dia mengalami misalnya masalah pendengaran. Artinya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, bukan karena autisnya, tapi memang karena indera bisa pendengarnya ngomong, bermasalah ya. gitu ya. Betul. Itu gimana ngebedain? Nah, sebenarnya kalau balik lagi bahwa di zaman sekarang itu bayi lahir cukup bulan itu pasti akan dilakukan pemeriksaan BERA. Pendengarannya, beranya. Betul, atau pemeriksaan pendengaran Iya. atau OAE biasanya. BERA itu biasa kita lakukan di usia 3 bulan. Oke. Tapi kalau pemeriksaan pendengaran itu bisa kita lakukan pada saat bayi baru lahir. Baru lahir. Tapi syaratnya adalah memang bayi-bayi yang sehat lahirnya, yang tidak ada masalah. Nah, sebenarnya dari awal apabila screening itu dilakukan dan ternyata didapatkan hasilnya normal, pada saat anak usia 6 bulan dan tidak menoleh bila dipanggil namanya, kita mesti Udah lari cari Udah curiga ada ke curiga. sana. nah, kita mesti hati-hati. Jadi ini kita udah lebih untung lagi nih pemirsa, karena sekarang anak lahir kita langsung ada pemeriksaannya Betul. gitu. Iya, Nggak screening lolos lah pendengaran begitu ya. aja ya. Betul. Baik, ini termasuk yang di bidan juga sama ya dok ya? Ya, kendala kami adalah itu. Oke. Untuk bayi-bayi Ternyata yang ada lahir- kendalanya. Iya, Oke, apa tuh baik. kendalanya, Dok, Ada. penasaran? Kendalanya adalah untuk bayi-bayi yang lahir di bidan, kita tahu bahwa
Indonesia status ekonominya beragam. Iya, betul. Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan pendengaran belum di-cover oleh pemerintah. Oh, Nah, oke. sehingga biasanya pemeriksaan pendengaran itu diutamakan untuk pasien-pasien yang lahir di rumah sakit besar. Atau memang rumah sakit pemerintah yang memang sudah bekerja sama bahwa itu termasuk ke dalam screening bayi baru lahir. Oke, Sejauh jadi ini bisa sih yang lolos juga nih Iya, berarti ya. ya. sejauh ini sih yang baru dilakukan kan baru screening hipotiroid ya dok, yang Iya. dengan screening TSH neonatus. Hipotiroid aja belum semua. Betul, Iya. itu aja belum tercapai di semua pelayanan Iya, masyarakat. itu juga apalagi- masih dipilih-pilih ya Ya, ceritanya apalagi ya. fungsi pendengaran. Oke. Iya. Perjuangannya masih panjang. Panjang, Tapi bisa. panjang. Materinya boleh ya dikeluarkan Boleh. materinya Oke, dokter sip. Putri. Ini dia. Silakan. Dok. Silakan, Dok. Saya izin ke sini ya. Boleh, Dok, Oke. silakan. Ini ada Yang- spektrumnya. Betul. Jadi sebenarnya ingin menjelaskan lagi sih mengenal lebih dekat diagnosis dan tata laksana anak dengan sebenarnya kalau orang tua tuh sekarang udah pinter dok. Dia nyebutnya ASD. Sampai saya sendiri dokter anaknya terkadang ASD. Karena di kami pun juga di dokter anak ASD juga ada. Iya, Kita sebutnya tapi- penyakit jantung. Jantung bawaan. ya, Iya, jantung. jadi kita kalau udah kok tau-tauan ASD Iya gitu ya. gitu, kok orang tua lebih pinter dan maksudnya ASD-nya kok tapi tampilan anaknya tidak seperti anak yang Anaknya Masalah sakit jantung. Iya, Iya. ternyata ASD adalah Autism Spectrum Disorder. Udah banyak baca berarti ya. Iya, jadi Google udah deh pinter bacanya nih ya. sekarang. Dok, anak saya ASD. ASD sampai dokter anaknya sendiri yang bingung. Kok ini kok canggih ya orang tua sekarang Iya, iya, gitu. Jadi ASD sendiri itu adalah gangguan perkembangan otak pada awal kehidupan dok. Jadi yang tadi saya bilang dia harus defisit 2 domain. Jadi harus ada interaksi sosial dan komunikasi yang bermasalah. Lalu kemudian ada perilaku atau aktivitas yang dilakukan secara berulang atau anak tersebut terlihat seperti mempunyai minat yang terbatas. Nah, kenapa disebut spektrum? Karena sebenarnya itu kita membaginya bervariasi dari mulai ringan sampai berat. Kalau dulu kita menghubungkannya dengan Asperger. Jadi, Iya, kita, betul. jadi banyak-banyak nama yang kita sebutkan kalau Asperger tuh lebih keringan Iya. gitu. Nah, sekarang itu kita tidak menggunakan nama itu lagi, tapi kita menggunakan spektrum yaitu untuk melihat apakah derajatnya ini ringan atau berat. Oh, Ringan, berarti kalau gitu sedang, nama kayak seperti Asperger udah nggak dipakai lagi sekarang? sudah nggak dipakai lagi. Jadi biasanya kita menggunakan, kenapa akhirnya dirubah menjadi Autism Spectrum Disorder? Karena kita dari spektrum inilah kita bisa menentukan Oke. dia derajatnya Berarti apa. dia ada checklistnya untuk tahu bahwa dia sedang gitu Ada. ya atau ringan atau Ada, berat gitu ya. ada. Baik. Lalu kemudian gangguan ini muncul biasanya sebelum usia 3 tahun, paling jelas itu terlihat usia 2 sampai 5 tahun. Nah, biasanya juga dari sebanyak kasus autism yang paling terkadang kita agak sulit untuk menata laksana apabila anaknya awalnya normal. Iya, Oh. itu dia Kemudian paling terjadi serem ya, regresi, betul. itu yang paling lebih berat untuk penanganannya. Dan denial orang tuanya barangkali orang tuanya nggak bisa nerima karena kan ngerasa anaknya normal kok awal-awal iya. karena stres aja gitu misalnya Iya, atau karena ada betul. kejadian apa dihubung-hubungkan. Iya, betul, ya. betul. Baik. Tapi biasanya kalau regresi itu kita tahu ya bahwa penyebab autis sendiri itu kita bisa dibilang 90 sampai 95% itu kita belum tahu penyebabnya apa. Oke. Tapi kalau regresi kita boleh curiga apakah ada biasanya ada sesuatu organiknya proses ya, ada aktif. permasalahan. Banyak juga kadang gini dok, ada orang tua yang cerita bahwa tadinya anaknya bisa jalan atau bisa ngomong, tiba-tiba demam nih, demam tinggi katanya. Kok begitu sembuh jadi nggak bisa ngomong lagi, Tapi nggak kan bisa jalan. sesuai jadinya karena pada dasarnya kalau yang regresi ini berhubungan sama ada kelainan organnya biasanya Betul. di otak Nah, ya. betul. Artinya bisa jadi mungkin ada infeksi, mungkin bisa nggak? Iya Dok? betul. Bisa Jadi ya? biasanya untuk anak-anak yang awalnya normal, kemudian mengalami regresi, biasanya kami akan melakukan yang namanya pemeriksaan penunjang, biasanya MRI otak. Iya. Oh. Ini nanti barengan sama dokter anak yang spesialisnya saraf ya dok ya Iya, biasanya betul, gabungannya rame-rame nih Rame-rame biasanya. Iya, tim iya. ya. Dok, tapi gini dok, sampai umur berapa si anak ini bisa kemudian tiba-tiba kan anak sampai umur 18 tahun ya dok ya? Iya, betul. Setelah umur 5 tahun apakah udah aman nggak bakal Iya. ada regresi-regresian atau barangkali masih bisa? Oke. Untuk sejauh ini kasus yang didapat itu sejauh ini usia yang mengalami Paling- regresi paling itu tua adalah 1 gitu? sampai 2 tahun. Oh, Jadi awalnya anak dari usia 0 sampai 1 tahun atau 0 sampai 2 tahun anak itu berkembang dengan baik. bagus gitu. Bagus, Tiba-tiba kemudian di jebret, usia kok itu, mundur. ya di usia 1 atau 2 tahun ternyata terjadi perburukan yang tadinya sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa lari, mandiri, tiba-tiba nggak bisa. Oke, ini pertanyaan tadi saya tuh pertanyaan dari orang yang nitip ya dok ya. Berarti kalau anaknya udah usia 5 tahun dan sudah oke-oke aja, nggak akan kemudian tiba-tiba regresi kan? Enggak. Ini karena kebanyakan baca dok. Jadinya yang nanya itu ada yang memang berhubungan sama ini anaknya, ada juga yang anaknya parno aja dok. Oke. Kok karena dia pernah lihat ada anaknya teman tiba-tiba kok mundur gitu. betul. Berarti lewat umur 5 tahun kita sih nggak mikirin regresi lagi dong mestinya ya dok ya.
Sebenarnya tergantung lagi dari penyebabnya. Kalau misalnya di usia 5 tahun terjadi regresi, kita mesti pikirkan apakah ada kejadian dalam periode dekat yang menyebabkan dia terjadi regresi. Ini Yang lebih lain ke tadi arah ya. kelainan Bukan- otak lah bukan pastinya. autis lagi berarti ya. Bukan autism udah lagi. lari ke Iya. autis Harusnya lagi. kalau autism kan kita tahu bahwa sekarang lagi marak-maraknya nih, autism spectrum disorder. Oh ya, screening sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Karena Iya. kan kita tahu bahwa screeningnya lebih cepat, outcome-nya akan lebih baik gitu. Iya. Nah jadi kalau udah Terapinya 5 lebih tahun awal. tiba-tiba anaknya mengalami regresi, harusnya sih kita bukan pikirkan ke arah autism. Kalau apabila orang tuanya tidak mengeluh dari awal, dok anak saya kayaknya kurang Ada yang aneh sosialisasi gitu atau ya. Iya. apapun. Misalnya anaknya normal, bisa sekolah biasa, interaksi dengan orang lain baik, tiba-tiba regresi, kita nggak mikir ke autism. Nah, Oke. berarti dok tadi kan pertanyaan saya adalah pandang-pandangan itu nggak bisa pandang-pandangan nggak bisa pandang-pandangan satu aja nih, kemudian larinya ke arah autis tuh nggak begitu ceritanya. Ada jadi gimana cara memeriksanya kalau untuk orang awam dulu ya dok Oh, ya? baik, Jadi, baik, baik, ini oke. buat orang awam, buat orang tua yang anaknya di usia di bawah 2 tahun, pengen tahu bahwa anaknya dalam keadaan normal tuh tahap-tahapnya seperti apa. Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Yes. Jangan lupa nih, habis ini segmen 3 ya. Yes. Boleh banget nelfon ya ke 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga Instagram meskipun udah ngantri banget kayak ngantri Nah, sembako kali ya. pelan-pelan ya, aku keluarin dikit-dikit Iya, ya. iya buat yang dicicil dikit nanti ya. Di @haldokter_tvri ya. Iya. Dan kemana-mana pemirsa, tapi Halo Dokter karena Karena sehat sehat itu itu asik. asik. Pemirsa masih membahas mengenai autisme dan bagaimana kekhawatiran orang tua larinya ke arah autisme ini ya pemirsa ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Di segmen ini boleh telepon langsung, Yes. nomor teleponnya tinggal dilihat di sini. Instagram pelan-pelan ya pemirsa ya. Kalau yang nitip lewat saya sih satu-satu saya tanyain ke dokter Putri. Dicicil. Tadi pertanyaan kita ulang, kalau kita sebagai orang awam, kita bukan dokter gitu ya, untuk lihat pertama kali atau curiga untuk pemeriksaan anak kita gitu ke dokter tuh apa tuh biasanya yang kita bisa lihat gejala-gejalanya? Sebenarnya dibalikan lagi ke usia dari anaknya sendiri. Kita materinya tetap keluarin ya dok ya supaya Boleh, barangkali nanti boleh, ada boleh. sekalian. Boleh dong materinya? Oke. Iya. Jadi saya coba berdiri ya dok. Jadi sebenarnya ini yang tadi saya bilang bahwa kasus autism sendiri atau autisme sendiri itu meningkat. Meningkatnya itu bukan karena angka kejadian yang bertambah atau ada faktor lain, tetapi kita memperkenalkan, menghimbau masyarakat bahwa screening autisme itu sangat Jadi masyarakatnya penting, lebih gitu. pinter. Jadi Ini lebih blunder pinter. tapi blunder yang bagus ya dok ya, karena kan Gitu. udah lebih pinter. Jadi sehingga kasusnya makin tersaring seolah-olah kasusnya makin banyak. bertambah banyak ya. Dok tadi dok ya laki-laki 4 kali daripada perempuan. Berarti banyak yang laki dok ya? Banyak anak laki. Dari 5 anak autis itu 4 laki-laki 1 Empat perempuan. laki-laki, ya, betul. Karena sebenarnya gini, kalau untuk teorinya kenapa anak laki-laki itu lebih banyak dibandingkan anak perempuan, itu dulu ada teori tahun 97 yang bilang bahwa ada dampak yang sangat hebat pada otak laki-laki, anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Tetapi kadang-kadang pemahaman yang salah adalah di paradigma masyarakat kita ya dok, terkadang anak laki-laki emang bicaranya lebih telat daripada anak perempuan Oh, gitu. iya, iya, Jadi iya, iya. seolah-olah itu menjadi sesuatu Pembenaran kebiasaan jadinya ya, gitu. gitu. Jadi akhirnya terlambat bicara, oh ya udah nggak apa-apa kok emang anak laki-laki kayak Tapi gitu. dok, itu benar nggak secara medis, secara saintifik? Apakah terbukti memang laki-laki lebih lambat bicaranya dibanding perempuan? Sebenarnya adalah yang namanya perkembangan bahasa pada seorang anak itu harusnya sama, baik laki-laki maupun Kalau kayak itu bisa lebih perempuan. bau daripada perempuan sebenarnya. Iya. Yang mandi itu mah. Oh iya, oke. Nah, jadi ini adalah identifikasi dini. Jadi ada yang namanya red flag. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kita setiap Ini ya buat orang tua nih ya sebetulnya ya. Betul. Jadi sebenarnya adalah anak itu datang ke dokter anak umum itu sebenarnya dalam keadaan sehat dan itu pasti akan dinilai perkembangannya. Nah, dari penilaian perkembangan inilah akan terdapat kelainan nih, masuk ke kelainannya apa ya? Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah autisme. Nah, jadi kalau misalnya 12 bulan, misalnya anaknya, kita tahu bahwa anak 12 bulan itu harusnya sudah bisa menyebutkan mama atau papanya. Itu bubbling ya? Nah, bukan bubbling. Oh, bukan. Mama Bubbling itu atau apa? papa. Tapi kalau bubbling saja belum bisa, berarti ada keterlambatan. Karena bubbling itu harusnya sebelum 12 bulan. Oke, Bab- dok. Kalau yang menunjuk dok, ini banyak yang suka bingung. Menunjuk maksudnya gimana sih dok? Menunjuk itu adalah biasanya pada usia 1 tahun dia menunjuk sesuatu yang dia mau. Dia tahu semua benda yang digunakan sehari-hari seperti misalnya gelas minumnya. Walaupun dia nggak bisa ngomong botol. gelas nih gitu ya, tapi dia gitu itu masih bisa. Tapi ibu akan mengerti apa yang dia mau.
Kalau dia nggak Gitu. pernah nunjuk-nunjuk gitu. Kita mesti tahu dia tidak menunjuk karena dia tidak mengerti atau memang ada masalah. Oke, Oke. baik. Nah, ya. Gitu. Sama menoleh itu harusnya udah ngerti ya umur 12 bulan namanya dia Ya, siapa. malah harusnya kalau memang kita melakukan screening pendengaran sejak awal, harusnya fungsi pendengaran itu sudah mulai terlihat di usia 3 bulan. Dan anak itu paham untuk menoleh apabila dipanggil walaupun mungkin bukan namanya, itu biasa 6 bulan. 6 bulan dia kalau ada orang yang berbicara keras pasti dia akan menoleh. Oke. Gitu. Tapi gini, kalau untuk kayak urusan menangis gitu masih normal seperti anak normal. Kalau sekedar nangis nih. Untuk usia 12 bulan normal, tapi kalau usia 18 bulan anak Nangis belum doang. menunjukkan keinginan tapi hanya dengan menangis, kita mesti evaluasi apakah Oke. ada masalah dalam penyampaian apa yang dia mau. Oke. Ya, telepon kita Ada angkat telepon dulu ya dok ya. Boleh, Dok. boleh, boleh. Silakan. Silakan dok ya. Pagi Halo, dokter. selamat pagi. Selamat pagi dokter. Halo, Halo, dokter, dokter. pagi dengan siapa di mana maksudnya? Halo, Ya, halo Bapak, dengan siapa di mana Pak? Silakan. Halo Pak. Halo Pak. Pemulang. Pak Sanusi, Pak Sanusi. Pak Sanusi ya? silakan. Oh iya benar Pak Sanusi. Silakan Pak Sanusi. Ya, assalamualaikum Dokter Lula, Dokter Waalaikumsalam Andika warahmatullahi dengan Dokter. Putri. Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sanusi. Silakan Pak. Ya, jadi ini menarik ini apa autisme ini ya, ASD ya. Tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan identifikasi mengenai ASD itu. Ya. Nah, sedikit pertanyaan, apa autisme itu sama dengan misalnya seseorang sedang mengalami sakit ayan atau kalau di Epilepsi. Epilepsi gitu ya Pak Sanusi ya? Kenapa? Epilepsi. gitu. Ya itu epilepsi itu apa sama dengan itu? Baik, Oke. kita tanyakan ya. Kemudian ini kaitan dengan gangguan dalam berkomunikasi. Mm-mm. Karena itu ada juga seseorang yang sampai tingkat SMA, apakah gangguan komunikasi itu hampir cenderung kepada perilaku gila. Oh, semacam Oke. itu. Apa gangguan jiwa begitu ya? Kejiwaan ya, apakah Pak? Sejak lahir Ya. sudah ada Paham. autisme itu, Ya, atau baik. karena dari pola makan, Oke. atau juga dari salah pergaulan, kira-kira Oke. begitu Bu Dokter. Paham. Oke, Paham. baik. Ya. Baik Pak Sanusi. Terima kasih Terima kasih Pak Sanusi ya Pak ya. Iya, kita dengarkan jawabannya ya Pak ya, langsung dari Iya. Dokter Putri. Gimana ya. Dokter Putri? Jadi yang Jadi kalau pertama, untuk yang pertama tadi yang berhubungan dengan epilepsi ya. Betul. Jadi sebenarnya di slide saya sebenarnya ada dok. Jadi Boleh, ada boleh, Boleh dok, sambil dibukakan ditunjukkan dulu juga ya. dok biar lebih Sebentar, jelas. Jadi Iya. sebenarnya ada autisme itu sendiri biasanya disertai dengan kondisi lain biasanya. Oh saya nggak masukin nih. Ternyata jadi sebenarnya autisme sendiri itu, sebentar dong. Atau dicubit dok biar lebih kelihatan dok. Nah, Oke. sebenarnya autisme sendiri itu ada penyakit penyertanya. Nah, salah satunya adalah yang tadi dibilangin adalah kejang atau epilepsi. Nah, itu terjadi pada sepertiga penderita yang autis. Oke, jadi Oh. jadi ada anak-anak yang autisme plus dia epilepsi. Betul. Oke. Tapi bukan berarti semua anak autisme itu dia akan epilepsi. Betul. Betul. Oke. Atau sebaliknya, anak yang epilepsi belum tentu dia autis. Nah, oke, Iya, baik iya. dok. Jadi ini dua penyakit yang berbeda dok Iya. ya. Betul, Iya. betul. Terus kemudian tadi penyebabnya hubungannya dengan yang gangguan jiwa. Iya, karena gini dok, banyak juga anak-anak yang mengalami kan skizofrenia masa kecil ya, masa anak-anak gitu. Betul. Nah itu gimana membedakannya antara memangnya autism, ASD, dengan yang memang dia skizofrenia? Oke, baik. Jadi perbedaannya itu yang tadi yang saya bilang. Kalau skizofrenia, anak itu takut terhadap sesuatu yang bikin dia trauma. Sementara kalau autism itu adalah memang dasarnya dia tidak memiliki interaksi dengan orang lain. Oke, berarti kalau skizofrenia dia masih ngobrol, tapi Bisa, dia Masih merasakan bisa dengan ketakutan orang yang nggak tertentu jelas Bisa. ya. Bisa. Jadi memang harus sama expertnya ya, sama ahlinya ya untuk bisa membedakan. Tapi bisa dibedakan, ini Betul. ceritanya Bisa. beda lagi. Bisa. Betul. Apakah penyebabnya tadi disebutin penyebabnya Salah apa sih dok? makan. Ya. Apalagi tadi mungkin yang Pak Sanusi tanyakan adalah kalau udah agak gedean nih, udah agak gedean kok tiba-tiba jadi berubah gitu kejiwaannya. Nah ini Nah, apakah baik. bisa dikatakan autisme masa dewasa gitu? Ada nggak dok? Jadi sebenarnya kalau sejauh ini belum ada pembedaan antara autisme yang onsetnya pada masa anak-anak sama pada masa remaja. Jadi memang semua autisme itu akan di-screening sejak awal. Oke. Jadi sebenarnya kita harapkan dengan screening yang lebih dini pada saat remaja tidak terjadi kondisi seperti itu. Oke. Jadi kita sih sebetulnya menganggap bahwa si autis ini dari masih kecil kan sebetulnya kan Udah gangguan ada. perkembangan Betul, kan betul memang kan sekali. gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk udah umur 15 tahun baru kejadian gitu kan nggak begitu ya betul. dok. Betul. Jadi Malah harusnya mungkin- di 15 tahun
itu, harusnya dia sudah bagus. Udah gitu. bagus. Jadi mungkin tadi kalau misalnya memang ada yang sudah dewasa baru ada yang aneh-aneh kejiwaannya, mungkin memang masalah kejiwaan. Dan gitu. larinya bukan ke arah Bukan autisme. lebih, ya, Tadi aja 5 tahun aja udah tenang kok, Udah, udah iya. di situ Iya. gitu ya dok. Betul. Ya. Oke dok, kita lanjutkan lagi dok. Tadi Silakan kan lagi, Dok. tadi kita baru sampai di tempat yang tadi Oh, dokter iya. masih menerangkan. Tadi itu saya masih menerangkan tentang red flags. Nah, Jadi ini ini adalah red flags yang mesti diketahui oleh para orang tua di rumah. Atau kalau misalnya orang tua bingung, boleh periksakan anaknya pada saat vaksin ke dokter anak umumnya, nanti akan diperiksakan. Memang sebenarnya secara perkembangan pada anak-anak normal kami memeriksakannya itu per 3 bulan dok. Oke. Jadi apalagi sekarang orang tua udah pinter nih, orang tua zaman sekarang udah punya HP, dia download yang namanya Primaku. Dok, anak saya udah saya masukin nih datanya, anak saya udah bisa seperti ini, itu normal. Nah, biasanya adalah kita akan mengevaluasi pada saat orang tua memiliki keluhan. Karena kita percaya bahwa apa yang dirasakan ibu itu merupakan clue atau tanda. Ingat, dokter yang paling baik adalah orang tuanya sendiri Ya, nih ya. betul. Oke, ini ada dokter Tia di depan. Oke ya, saya masukin dokter Tia dulu ya. Hai, Iya, Dokter Tia. halo dokter Tia, spesialis KFR ya. Dia kedokteran lagi fisik yang rehabilitasi. nganter. Iya, mentang-mentang nih perempuan-perempuan cantik, kenapa Anda aktif sekali hari ini ya? Nganterin langsung diserobot sama Mas. Main ambil aja nih. silakan, Dok. Silakan dokter Tia. Oh, bener-bener ya. Ini dokternya masih diri nggak apa-apa ya dok ya, Iya, terusin dulu ya iya. dok ya. Oke. Dok kalau bermain peran maksudnya kan main boneka-bonekaan, jadi ibunya betul, gitu ya. betul, betul. Tapi kalau bermain sendiri kita juga harus curiga. Karena dia bermain asik sendiri. Kalau bermain pura-pura kan bermain peran kan harus ada orang yang menanyakan. Nah dok, tapi kan bermain gini, peran. banyak juga anak-anak yang kalau kata orang mah ya, itu punya sahabat apa namanya Imaginary imajinasi. friend. Ya. Nah betul. itu bukan normal dok punya sahabat imajinasi begitu. Oh iya, normal. Normal ya, untung anak Normal. saya nggak ada yang punya begituan dong, bikin pusing aja. Nah, itu Normal, kan? bedanya gimana dengan yang nggak normal? Komunikasinya lagi. Kan nggak saat ngobrol, ditanya. dia nggak ngobrol, dia sendirian aja. Betul. Dok, satu lagi, katanya nih, ini titipan lagi dok, kalau anak anteng itu kita mesti hati-hati nggak dok? Anteng. Oke. Anak yang tenang, Nggak anteng, motah gitu diam, kalau kata orang mah, Dok, nggak kan motah. kalau kan ada yang segini itu kan rewel banget, gitu, Iya. bunyi terus. Ada yang anak anteng aja. Lihat lagi usianya berapa. Oh. Karena kita tahu kalau anak itu normalnya usia 2-3 tahun itu lagi aktif-aktifnya. Jangan juga karena lagi aktifnya terus malah, oh ini anaknya hiperaktif ya gitu. Kita nggak bisa nilai satu waktu. Jadi kita Oke. benar-benar harus melihat beberapa kali, beberapa pertemuan, keluhan orang tua, baru akan terlihat. Tapi kalau cuman anak saya anteng dok, ya mungkin dia lagi capek. Iya. Atau Pokoknya intinya nih yang red flag ini gitu, kalau Betul. sampai ada, yuk sama-sama periksa ya. Betul, betul, Bukan betul berarti banget. pasti ini autisme tidak, Iya. tapi kita periksakan lebih jauh gitu ya dok ya. betul. Dan ini hanya untuk screening saja. Iya, nggak Jadi diagnosisnya, Dok, ya? diagnosisnya akan kami rujuk Pertegas. atau kami kasih ke memang dokter anak yang memang ahli di bidangnya. Jadi nggak mudah-mudah kemudian memberikan melabelkan gitu ya Iya. autis ya. Nah, boleh dok ya dok Oh, ya. iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah anak-anak autis ini disembuhkan? Itu pertanyaan sejuta Itu umat. pertanyaannya banyak banget yang Nah. masalah bisa disembuhkan nggak gitu. Apalagi kalau yang kemudian baru didiagnosa katanya ada autis gitu ya. Itu dia. Bisa nggak nanti anak saya sekolah di sekolah yang biasa, yang normal, yang umum? Nanti dijawab ya pemirsa Itu ya. dia, makanya ada dokter Tia nih yang akan ngebahas. Dan boleh banget telepon ke dokter Tia juga ya, atau kalau dokter Tia juga bisa menanya boleh ke 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Masih boleh nggak via Instagram? Boleh dong. Boleh ke @halodokter_tvri. Iya, gitu. tetap jalan dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan masih ngebahas soal kekhawatiran orang tua tentang autisme pada anak. Betul, dan tadi kita bertanya, pertanyaan katanya 2 juta umat adalah 2,5 bisa juta. disembuhkan enggak? Jadi pertanyaannya apakah bisa sembuh? Bisa. Oh bisa? Bisa. Sembuh artinya normal, 100% normal gitu? Jadi sebenarnya adalah balik lagi bahwa masyarakat umum itu menganggap bahwa anak autis itu berbeda dengan anak normal Betul. biasanya. Padahal yang kita terapi itu adalah perilaku yang membahayakan atau yang negatif baik untuk dirinya ataupun orang lain. Oke, Jadi jadi kalau bilang dia akan hilang 100% mungkin enggak, tapi kalau kita sendiri nggak bisa membedakan antara yang autis sama yang tidak autis sih misalkan, ya udah selesai sudah sebetulnya. Iya, Begitu kita betul. semua menganggapnya udah sama, dan biasanya larinya ke dokter Tia. Tia. Betul. Nah, dokter Tia, ceritain dong dokter Tia. Pasti banyak cerita mengenai anak-anak yang barangkali Iya, udah masuk ke mainstream gitu loh. Iya. Sekolahnya udah sekolah yang biasa begitu. Ada telepon dulu, Baiklah, kita tahan kalau dulu ya begitu. dok ya.
Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi Ibu. Dengan Mariam di Bandung. Ibu Silakan, Mariam di Ibu Bandung, Mariam. mangga Ibu silakan pertanyaannya. Ini saya mau tanya ya, kebetulan anak saya itu baru didiagnosa ASD gitu ya. Iya. Jadi saya kan banyak baca ini. Iya, Apa Bu. betul atau enggak ya? Ini saya pernah baca katanya di ada penelitian yang melihat gitu bahwa di dalam organ lambung gitu ya, di dinding lambungnya anak Gut nih. autisme itu ada lubang-lubang tertentu gitu yang bisa menyebabkan halusinasi gitu ya pada anak autisme gitu. Saya pernah baca gitu. Oke. Baik, Jadi baik. ada kelainan pada organ lambungnya gitu yang menyebabkan terjadinya halusinasi pada anak-anak autisme. Apa Baik, betul? baik. Itu Baik, jadi Ibu, kita berpengaruh pada makanan yang dimakannya Dihindari. gitu. Betul, Oke, baik. betul. Terima kasih banyak ya Ibu buat Terima kasih, Ibu pertanyaannya. Maria. Ini kita udah sampai ke pencernaan atau gut nih ceritanya nih. Memang dihubung-hubungkan ya sebetulnya. Gimana tuh, Dok? Ya, kalau untuk makanan sendiri, sebenarnya dari penelitian yang sudah dilakukan selama ini oleh baik negara luar ataupun di kita sih belum concern banget soal makanan. Tapi kalau di negara luar itu sebenarnya tidak ada satu bahan makanan baku atau ya ini nih yang menyebabkan autisme pada anak. Jadi nggak ada yang bisa mendeklar bahwa satu bahan makanan ini tuh memicu terjadinya autisme pada anak. Oke, kalau itu Oke. saya ubah barangkali pertanyaannya Iya, gitu, iya. Dok. Buat anak-anak yang dengan autisme, apakah pencernaannya ini jadi lebih sensitif kah Yes. atau lebih beda kah dengan anak-anak yang biasa? Iya, betul. Jadi kayak tadi yang saya cantumkan di slide bahwa ada gejala penyerta pada anak-anak autisme. Nah, itu salah satunya adalah masalah saluran cerna. Cerna. Oke. Gitu. Biasanya Bahwa apa? ceritanya bahwa dia bolong-bolong bikin halusinasi itu lain cerita ya, bukannya bisa akan beda-beda, tapi pada dasarnya akan ada masalah di pencernaan. Betul. Kita mesti hati-hati memilih makanan begitu. Betul. Itu lebih sering apa, diare apa Bukan gimana? memilih makanan sih dok, tapi lebih ke kita tahu ada yang namanya brain Brain gut. access. Gut Ya. access. Jadi biasanya adalah karena adanya ketidakperkembangan dengan baik antara sel syaraf dengan akses pada saluran cerna, terkadang kayak gejala GERD atau misalnya dispepsia itu membuat seorang anak merasa tidak nyaman. Kita tahu bahwa autisme itu memiliki respon yang berbeda nih sama anak normal. Jadi kalau yang kita anggap itu sakit belum tentu dia anggap itu sakit. Atau yang kita anggap itu membahayakan belum tentu mereka bilang itu membahayakan. Makanya kita Tapi di sisi menangkapnya. lain yang kita anggap menyenangkan biasa. atau nyaman, Betul. belum tentu nyaman buat Betul, mereka. betul, Gitu. gitu. Jadi balik lagi ya Bu ya, mungkin kalau ngomongin ke halusinasi sih kita nggak sampai ke sana nih Bu, ceritanya tuh panjang, pathnya panjang tuh kayaknya ya jalannya. Tapi pada dasarnya anak-anak dengan autisme ini punya sensitivitas yang berbeda nih pencernaannya. Kita betul. berarti harus mencari pelan-pelan. Betul. Kan biasanya juga mereka sama ada yang sama tepung hati-hati Iya, gitu kan ya. betul, betul. Jadinya gluten ada yang Iya, hati-hati. betul. Tapi nggak semua juga Iya yang juga gluten sih. gitu ya. Iya. Tapi gini Kak, aku Betul tadi penasaran dengan pertanyaan Bu Maria soal halusinasi gitu. Karena kan tadi kalau kita bicara anak yang autism itu kan dia lebih ke arah nggak bisa ngobrol gitu kan, sama ada repetisi gerakan yang intens banget. betul. Halusinasi itu kan beda cerita dong. Nah, Iya. tapi ada nggak gejala halusinasi pada anak autis? Oke. Sejauh ini kalau kita tanyakan Nggak ada kan ya? Iya. Malah mereka tuh nggak bisa membayangkan ya Dok Iya. ya. Mereka Iya, tuh iya. nggak bisa apa ya ngebayangin gitu Muncul lah. di samping gitu, nggak ya nggak bisa. harusnya. Dokter Tia jangan diem aja. Iya. Silakan Dokter Tia. Aku mau mulai dari mana? Silakan Silakan, Dok. Dok. Saya presentasi dulu mungkin ya. Boleh Dok, boleh Dok. Ya boleh slide-nya Dokter Keren Tia. berarti, tukeran ya. Saya tukeran di sini ya. Iya boleh, Iya, silakan boleh, dong. boleh. Ini Dokter Tia nih yang bagian ngurusin segala macamnya nih. Ada nih Pelan-pelan slide-nya. Dok. Iya, Satu-satu Dok. dia. Satu Satu gini, lagi, gini, Dok. Lagi Dok. Iya. Oh ya, ini Oke. masih slide Dokter Uti. Nah, Nah. ini slide saya ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dokter-dokter Waalaikumsalam sekalian warahmatullahi yang wabarakatuh. pemirsa di rumah. Hari ini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari Dokter Putri tadi mengenai tata laksana dari autism. Saya bagi dua, nanti yang hospital based, di mana nanti bisa diakses di fasilitas-fasilitas kesehatan yang memiliki layanan tumbuh kembang. Oke. Apa aja itu biasanya paling sering, pertama itu sensori integrasi, kemudian ada terapi bicara dan terapi perilaku. Oke. Nah, karena topik kita ini kekhawatiran di masa pandemi, nah itu kan ibu-ibu agak sulit membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan Betul. pada saat masa Dong, pandemi, ya. karena Takut, takut apalagi rumah virus, sakit kan. segala macam ya itu ya. Makanya nanti di akhir program nanti saya kasih edukasi untuk orang tua, gimana sih caranya melatih anak-anak yang dengan autis itu di rumah, seperti itu ya. Lanjut Dok. Nah, Kayaknya yang- kita lompat ke yang itu aja langsung nggak bisa. Oke, ya, Dok? boleh. Biar ke program ya. Boleh Dok, nggak apa-apa Oh, Dok. nggak Mana apa-apa. yang mana yang penting
dikasih boleh dulu. Baik, ini yang pertama itu yang biasanya dikasih itu adalah sensori integrasi. Kadang-kadang masih pada bingung apa sih ini sensori integrasi gitu ya. Dikasih mainan kayak gini, kenapa nggak anak saya dikasih dibawa ke playground aja sekalian kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu ini fondasi dari sensori integrasi. Jadi kalau misalnya kita anggap pembelajaran akademik, perilaku seseorang, keterampilan bahasa itu di atapnya, jadi untuk membangun rumah kan nggak ujuk-ujuk langsung atapnya, pasti harus dari fondasinya dulu gitu ya. Betul. Nah, fondasinya ini adalah sensoris gitu. Sensoris itu terdiri dari 5 senses, dari 5 indera kita, penglihatan, pendengaran, ditambah posisi tubuh dan gerakan gitu ya. Nah, kalau pada anak autis ini akan terganggu gitu. Ada yang hipo, ada yang hiper kayak gitu. Misalnya pada pendengarannya dia suka hipersensitif. Misalnya pada saat mendengar suara yang bising dia langsung tutup kuping, takut seperti itu ya. Misalnya sentuhan itu nggak mau dia dipeluk, nggak mau dia dipegang, itu udah nggak balance. Yang paling gampangnya, yang paling simpelnya tag di baju ini dia nggak mau nih. Risih ya, risih. Risih gitu. Artinya gini dok, apakah memang anak autis itu lebih sensitif terhadap perangsang? Betul, biasanya itu. Jadi tidak balance di sensorinya, di pondasi sensorinya dia tidak balance. Ada yang hiposensitif, ada yang hipersensitif. Oke. Tapi ada yang hipo ya, hati-hati nih. rendah juga Jadi berarti. suka ada yang cerita, ini kena apa, padahal harusnya sakit, kok dia diem aja. Nah, itu aja. ya tadi anteng-anteng doang gitu ya. Anteng-anteng aja. Betul. Nah, sensori integrasi ini, jadi dia akan memberikan paparan secara berulang dan terstruktur terhadap sensori-sensori ini melalui permainan seperti itu. Misalnya untuk merangsang vestibularnya, posisi tubuhnya dikasih main ayunan, perosotan seperti itu. Kemudian tempatnya dibuat seberwarna mungkin untuk stimulasi penglihatannya, kemudian dikasih musik untuk stimulasi pendengarannya. Itu secara terus-terus terstruktur dan berulang sehingga anaknya dapat mengkoordinasikan itu semua sehingga nanti anaknya atensinya akan lebih bagus. Dok, mau nanya juga nih, kan ngomongin soal permainan. Zaman sekarang banyak anak-anak yang mainnya di gadget. Nah, kalau anak dengan autism dikasih gadget itu dampaknya apa? Nah, sebenarnya sih kalau penelitiannya ya, kalau evidence base-nya itu pada anak yang autism di usia 3 tahun diteliti, sebenarnya itu berhubungan dengan pada saat usia 1 tahun dia udah dikasih gadget. Itu ada penelitiannya seperti itu. Wow. Okay. Tapi balik juga ada ibu-ibu yang datang bilang anak saya autis dok, anak saya autis dok. Pertama yang saya tanya, dikasih gadget nggak selama ini misalnya itu? Iya, seharian penuh. Iya, ibunya kemana? Kerja misalnya kayak gitu. Jadinya anaknya tidak ada interaksi 2 arah gitu kan. Kalau ke gadget kan dia cuma nonton satu arah aja. Tapi kan sebetulnya kan misalkan nih dok ya, kan ini kan gangguan perkembangan gitu kan ya sebetulnya dok ya. Waktu umur sampai 1 tahun itu misalkan dia baik-baik aja belum ketemu gadget. Di 1 tahun itu apa emang ada regresi? Maksudnya tuh gimana? Kan maksudnya apa berhubungan langsung nih dok? Atau barangkali ini masih baru teori misalkan? Ya baik, itu sebenarnya baru teori ya. Jadi dia tariknya dari depan ke belakang seperti itu ya. Belum dipastikan memang gadget Karena itu. semua anak main gadget. Iya, zaman sekarang bisa jadinya autis semua nanti takutnya. malah jadinya orang-orang mengira anaknya autis padahal masalahnya cuma itu dia nggak selama ini nggak dilatih nggak untuk Ini stimulus. juga interaksi. maksudnya pemirsa, ada yang menyangka anaknya itu autis. Betul. Padahal sebetulnya tidak. Dia Benar. gangguan bicaranya karena terjadi ya tadi kurang Ya, stimulasi. kurang stimulus stimulasi aja, gitu. Itu ya. paling banyak Oke. sebenarnya sekarang daripada autis kayak gitu. Oke, lanjut dok. Oke, nah itu tadi yang sensori integrasi. Nanti pada saat atensi fokusnya sudah dapat, baru kita memperbaiki keterampilan bahasanya, memperbaiki perilakunya. Jadi Karena kalau nggak melompat dari ke atas betul. ya gitu. Kalau misalnya bawahnya nggak dibenerin, gimana kita mau naik kan kayak Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Jadi pertama biasanya ini dulu. Kalau ini udah lulus, baru kita biasanya naik lagi nih ke terapi wicara. Nah, untuk terapi wicara ini, kenapa sih anak autis harus terapi wicara? Sebelumnya kita harus tahu proses komunikasi dulu nih. Kalau untuk proses komunikasi kan nggak sekedar ngomong, nggak sekedar bicara. Ada yang namanya reseptif, jadi ditangkap dulu, dipahami apa maksud orang ngomong, itu yang nangkap itu organ indera ya. Kemudian diproses di otak, baru proses lagi ke efektornya, itu dari pita suara, organ-organ di mulut, seperti itu. Nah pada anak autis, ini 3 domain ini terganggu. Yang pertama dari reseptifnya yang tadi ya, hiper atau hiposensitif, eye contact yang nggak ada, atensinya kurang, fokusnya kurang, kemudian di otaknya ada yang namanya disconnection syndrome. Jadi fungsi otaknya itu hubungannya, koneksinya itu kurang. Kemudian pola lobus temporal itu yang korteks auditoriknya juga kurang. Dan di speech motor controlnya nantinya ngomongnya jadi seperti robot biasanya. Oh, datar gitu. Betul, volumenya nggak jelas gitu, kecepatannya terlalu cepat gitu. Nah ini semua yang mau diperbaiki di terapi wicara ini. Ini kita contohkan di sini nih, ada anak nanya sama anak yang ya, dianggap autis ya. Dia cuma nanya, "Hai, how are you? Apa kabar?" gitu. Nah yang ditangkap sama anak autis ini udah penuh di otaknya itu semua tuh. Ini diproses semua, dicerna betul, semua ya? penuh semuanya. Ini mau ngapain ya? Saya harus ngapain ya? Saya harus berespon apa ya? Saya jawab atau saya kabur kayak gitu. Ini semua ada banyak di kepalanya sehingga nanti yang keluar di omongannya dia itu bukan jawab
kabarnya bagaimana, tapi di sini dia jawabnya kereta tercepat adalah kereta Shanghai, kan nggak nyambung, nggak nyambung. gitu. Karena udah terlalu penuh di kepalanya I itu, seperti see. itu kira-kira ya. Nah nanti terapi wicara itu membenerin semuanya, reseptifnya, bagaimana dia memahami orang itu ngomong apa gitu. Kemudian bagaimana dia bicaranya, suaranya dibenerin, artikulasinya dibenerin, semuanya sehingga nanti akan jauh lebih normal. Inilah yang barangkali bikin orang kemudian menganggap ini anak barangkali ada gangguan jiwa dan lain-lain karena jawabnya kan nggak nyambung ya dok. Iya. Oke. Betul. Dan Padahal keseringan orang tua itu lompat langsung terapi bicara. Betul. Nah kalau misalnya mau terapi bicara gimana? Kalau misalnya tadi kita belum belum benerin. rapi, belum bisa duduk Betul. dengan Ini baik. kan terapi bicara ada di sini ya. Iya. Iya. Kalau ininya belum Fondasinya kita benerin, nggak gimana? ada. Roboh Mau naik atas rumahnya gimana? gitu kan, tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Ini biasanya pintu awalnya di sini Iya. seperti itu. Oke dok, dokter boleh istirahat dulu karena kayaknya Instagram udah bercucuran, bukan bercucuran Air mata kali sih bercucuran. ya. Jadi Udah pemirsa ngantri. sebentar lagi kita akan bahas satu persatu pertanyaan. Padahal rasanya sih belum Bulet. bulat memang ya. Nanti pemirsa ya jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih membahas autisme di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita janji harus ke IG walaupun tadi paparan belum sempurna ya dok. Sabar ya dok ya, gimana caranya? Boleh dong keluarin daripada nanti nggak selesai, kasihan yang nanya. Mudah-mudahan bisa bulat ya dengan menjawab pertanyaan dari Citra Karina. Bedanya autisme sama gangguan bahasa ekspresif pada balita speech delay. Nah, ini mungkin ini tadi udah langsung nih dokter. dok. Tadi udah sempat dikit-dikit ya dok ya. Iya, dokter mana Keluarin. nih? Dokter Putri apa dokter Tia nih? Dua-duanya aja Sweet. barengan. Oh. Dokter Putri dulu deh. Dari yang pertama dulu ya. Jadi kalau misalnya membedakan antara autisme dengan gangguan bahasa ekspresif, itu sebenarnya adalah kalau autisme itu dia tidak bisa berinteraksi, jadi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Kalau gangguan bahasa ekspresif, sebenarnya gangguan bahasa sendiri itu ada dua, ada reseptif dan ekspresif. Iya, Jadi dia betul. kalau diperintah bisa, tapi untuk Ngungkapin nggak bisa. mengutarakan tidak bisa. Jadi dia ngerti, tapi Iya. nggak bisa ngomongin jawabnya. Iya. Betul, dia Betul. ngerti ya dok ya. Ngerti. Suruh apa bisa gitu ya. Betul. Sementara yang si anak autis ini dia nggak Nggak ngerti bisa, juga, ya. nggak jawab Ekspresif juga. ataupun reseptif dia tidak akan jalanin, ya dia diem aja. Dan pada anak speech delay mungkin dia masih bisa ngomong ya, maksudnya ngomongnya walaupun cuma gitu, bisa ngungkapin dengan gerak. Kalau dia nggak bisa sama sekali. Key-nya adalah interaksinya yang tidak baik. Interaksi. Pada Interaksinya. Iya. Jadi lihat-lihatan jalan, tetap masih gitu. Iya. Nunjuk ya. mungkin masih bisa gitu Bisa. kali ya. Oke, dok, banyak nggak dok yang speech delay? Yang tadi kan dokter bilang dia orang tuanya bawa nih anak saya autis langsung gitu, padahal sebenarnya speech delay. Ya betul banget, sering banget kayak gitu sepertinya. Jadi datang-datang misalnya dia udah bilang ini anak saya udah telat ngomong, nggak ngomong sama sekali. Kemudian sesuai usianya ya, sesuai milestone-nya dia nggak ngomong sama sekali gitu. Cuman, nah kalau ada pasien datang kan nggak ujuk-ujuk kita bilang, oh iya benar nih autis gitu. Pasti Iya. kan kita cek dulu nih, bagaimana kayak tadi saya ngomongin komunikasinya kita cek dulu. Ada masalah di mana? Sensoriknya kah? Reseptifnya kah? Dia nggak bisa memahami, nggak bisa menangkap. Jangan-jangan ada masalah di pendengaran selama Oke, ini. iya, Gitu. betul. Jangan-jangan ada masalah yang lain gitu. Kemudian di otaknya, kita lihat prosesnya. Jangan-jangan dia selama ini ada gangguan di otaknya, misalnya yang kita belum dapat. Biasanya sih saya tanya dulu, sebelumnya ada riwayat penurunan kesadaran nggak? Pernah ada jatuh, pingsan atau apa gitu. Jadi ada riwayat-riwayat yang menandakan dia ada gangguan otaknya, misalnya Nggak seperti sesimpel itu. yang dibayangkan, Betul. pokoknya ini telat ngomongnya, Ya. larinya langsung autisme, enggak juga, Betul. langsung speech delay. Kita mesti satu-satu diurutin ya dok ya. Iya betul. Nanti ke ekspresifnya lagi gimana? Jangan-jangan masalahnya cuman dia nggak bisa ngomong selama ini ya paling sering sih Gadget. karena Gadget lagi. balik lagi ke situ. Iya, gadget kan gitu. dia cuma satu arah. Betul. Nggak dijawab, Stimulus. nggak Iya, dijawab karena juga jalan kayaknya aja. sekarang presentasinya yang datang karena masalahnya nggak bisa ngomong karena gadget tuh jauh lebih banyak dibandingin yang memang sebenarnya ada autisnya, ada ADHD-nya, Oke. seperti itu jauh Berarti lebih banyak. understimulusnya sebenarnya dok ya, kurang Betul, stimulus ya banyak maksudnya. banget ya. Gitu. Jadi gimana kalau kita puasa gadget? Oh, susah. Berat sekali, saudara, Oke, ya. Dari Lanjutkan. Lia ya. Apakah anak ADHD bisa menjadi autism? Ini lain lagi Wah, nih ini ya. menarik lagi nih, dokter Putri. Kalau apakah anak ADHD bisa jadi autism? Sebenarnya adalah waktu untuk menegakkan diagnosisnya aja beda. Gitu. Kita nggak bisa menegakkan ADHD itu di usia seperti kita menegakkan autism. Umur berapa dok bisa dibilang ADHD? ADHD itu biasa usia presekolah. 5 tahun 4-5 gitu ya? tahun. Iya, gitu. jadi udah ceritanya udah beda nih. Udah beda. Bahwa kalau kemudian nanti autis juga ADHD juga bisa nggak dok? Bisa. Bisa gitu ya. Oke. Tapi jangan langsung suruh milih salah satu, nggak Iya. begitu tuh Iya, ya. iya, Oke iya. ya pemirsa ya, jelas ya. Lanjut Oke, dong. lanjut lagi dari siapa ini? Dari Ati Dwi Yuliani. Apa tanda-tanda anak terlambat bicara
usia berapa anak dikatakan terlambat bicara dan bagaimana penanganannya. Nah ini mungkin nggak cuma ngomongin autis doang Dok ya. Milestone lagi nih ya. Ngomongin Oke. speech nih. Iya. Kapan kita mesti, ini mesti dibawa nih ke dokter gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk terlambat bicara kita mesti tangkap dulu. Sebenarnya yang tadi milestone-nya. Jadi kalau misalnya anak kita harapkan dari usia 9 sampai 12 sudah bisa menyebutkan mama papanya secara spesifik. Mau mama ataupun mau papa. Jadi kalau misalnya ternyata ibunya mau dipanggilnya Buna atau Bunda atau Ibu Mami, atau Bubu, Umi, apalah, ya sekarang memang Umi, itu sekarang susah. zaman Umi. Karena kosakata anak itu kan A, I, U, E, O. Jadi pasti lama. Tapi untuk menyebutkan papa, dia sudah bisa, sebenarnya itu bukan sesuatu keterlambatan. Tapi kalau dikatakan seorang anak dikatakan terlambat bicara apabila dalam usia 18 bulan belum kita temukan adanya 1 sampai 2 kata yang berarti. Oh paling enggak. Jadi, ini pemirsa sekali lagi berkali-kali kalau berhubungan sama dokter anak, kita ngajaknya ngelihat Primaku, ini punya dokter anak Indonesia gitu ya. Lihat aja di sana dan ataupun barangkali ada tuh yang namanya kartu menuju sehat, ada kartu perkembangan anak juga tuh. Yuk dilihat, karena harusnya tahu umur berapa, bisanya apa, baru dibilang terlambat gitu ya dok ya. Nah dokter Tia mungkin nih, penanganannya dok, apakah anak umur misalnya tadi umur 18 bulan gitu ya, belum keluar kata, Belum, itu gimana mancingnya? Mancingnya sebenarnya sih harusnya screening dulu ya. Masalahnya di mana nih? Reseptifnya kah? Pendengarannya kali ya. Di di proses di otaknya kah atau di ekspresifnya kah gitu. Nanti dari situ nanti penanganannya beda-beda karena setiap anak itu unik ya. Beda-beda. Satu anak yang kembar aja tuh bisa beda itu outcome-nya seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya harusnya kita screening dulu. Nanti caranya seperti apa itu kita bilang tailor made ya. Misalkan kita ngambil nih dok yang paling banyak kan sekarang kan adalah under stimulus Nah, nih itu gara-gara dia. main gadget nih ya. Gadget. Ternyata udah ketahuan oh anaknya oke semua tapi Pendengaran bagus. Betul. Kan karena kebanyakan gadget nih. Terus apa yang dikerjakan? Itu mah paling gampang ya. Sudah Paling puasa gampang. gadget. Agak sombong itu terjadi seperti Iya, itu. paling Buat gampang ibunya diucapkan jerit-jerit. tapi paling sulit diterapkan sebenarnya. Apa dok? Ya kan? Itu Sita sebenarnya gadgetnya gitu, dok? Gadgetnya gitu kan, tapi kan sebenarnya dari IDAI sendiri kan dia tidak tidak sama sekali no screen time gitu ya. Cuma kan sesuai umurnya. Dari di bawah 2 tahun itu harusnya jangan sama sekali kecuali dia mau interaksi, misalnya video call gitu dengan orang lain boleh. Dari 2 sampai 3 tahun itu biasanya rekomendasinya setengah jam saja. Dari 3 Setengah jam sampai 4 satu tahun. hari? Betul, 1 hari. 3 sampai 4 tahun 1 jam, lebih dari 5 tahun 2 jam. Tapi itu juga dengan supervisi. Iya, Jadi betul. bukan Bukan ibunya kerja dikasih. Betul. Ditinggal masak di situ. Ditinggal masak kayak gitu. Jadi anaknya sama aja bohong gitu. Oke. Interaksi itu ngapain sih? Jadi sambil dipasang misalnya ibunya di sebelahnya atau caregivernya di sebelahnya. Ditanyakan ada interaksinya juga, misalnya itu warna apa, wah nonton apa gitu. diajak ngobrol. Jadi tetap ada interaksi 2 arah dengan gadgetnya itu sebagai bantuannya, bukan gadget itu sebagai. Tapi ini semuanya tuh yang berhubungan sama dia mesti mengucapkan sesuatu ya dok ya. Karena kan ada juga gini, pencet warna merah. Anaknya pinter loh dok, pencet warna merah. Dia ada tuh interaksi tapi nggak bicara ngobrol. Iya, gitu tapi ya, nggak nggak ngomong. bisa ya. Betul. gitu Jadi ya, Dok, motoriknya biasanya pintar tuh, dia udah bisa pencet-pencet ganti-ganti sendiri tuh pintar. Ngerti lagi, Tapi pinter suaranya lagi. nggak keluar. Udah bisa kayak download gitu. aplikasi Iya, yang zaman sekarang mah betul, umur 2 tahun benar. juga. Jangan sedih. Iya. Kuotanya Kan, habis Dok. deh. Lanjut Kak. Nah ini buat dari Ratu ya, saat lagi dok anak sepupu aku sudah 2 tahun belum ada kata yang dimengerti. Haruskah di fisioterapi? ini Nah langsung nih dok, reseptif berarti, tentang Dok, ya? fisioterapi aja langsung. Ya betul, ini kalau belum ada kata yang dimengerti berarti dia belum bisa paham ya apa yang. Tapi kita belum tahu juga nih anaknya dipanggil nengok nggak nih? Jangan-jangan gangguan telinganya, gangguan sensorinya kita cek dulu satu-satu seperti itu. Terus haruskah di fisioterapi? Sebenarnya bukan fisioterapi ya. Kalau fisioterapi dia lebih ke motorik kasar nih. Kalau misalnya untuk kata-kata kan tadi ya masuk dari sensori Terapi integrasi, wicara, baru oke. ke terapi wicara. Biasanya seperti itu nih. Kalau fisioterapi kurang tepat sih sebenarnya. Dok, ini misalkan nih dok ya, udah ketahuan anaknya memang bukan autis ya dok ya, ini larinya memang speech delay gitu kan. Nah kemudian kan ada yang terapi wicara. Betul. Nah itu terapi wicaranya harus sama terapis atau bisa sama orang tuanya. Oke, Baik. misalnya gini, langsung nih di drop lah semua yang namanya gadget, nggak pegang-pegang gadget lagi misalkan. Nah orang tuanya bisa nggak melatih? Bisa, sebenarnya awal-awal harusnya kita home program dulu memang. Jadi nggak langsung home ujuk-ujuk program datang, ya dok ya. langsung masukin ke bicara enggak. Jadi home programnya PR-nya ya, puasa gadget sesuai umurnya, usianya tadi, distimulasi satu rumah semuanya cerewet, ngajak ngomong, bawel gitu ya. Terus pokoknya gadgetnya itu ya kalau bisa, Dok, biasanya sih harusnya di Raja Tega nggak dok? Kayak gini Ya, dok betul. misalkan. Bener ya dok ya? Maksudnya gini, dia mau minum gitu ya dok, dia Ya. gitu-gitu. Kita Ya, jangan kasih gitu dok. Ngomong, betul, Dok, ngomong, jadi baru interaksi diambil gitu kan ya. intinya. Ih jujur jahat banget makanya kayak nggak kayak boleh. ya ampun. Ya, gitu. berarti kan anak-anak itu biasanya ngomongnya nonverbal, jadi dia dengan gesture ya, nih ini gitu ya, iya, nanti iya. selalu mamanya ya dia diambilin gitu ya, jadi dia di otaknya tuh oh ya udah tunjuk-tunjuk aja, ntar juga diambilin, jadi males untuk ngomong. Tapi males on untuk- the other hand dok, karena dia bisa nunjuk-nunjuk, berarti dia bukan autis dong dok?
Ya, Kan dia ekspresifnya aja dia mungkin kan agak pengen sesuatu ganggu. nih dok ya, dia nunjuk-nunjuk, berarti kan dia udah nggak autis dong sebetulnya. Ya, ini tadi kaitannya dengan speech delay Ini sih speech ya, delay maksudnya gini, betul. jadi bahwa kalau dia nunjuk-nunjuk, dia nggak ke arah autis, tapi dia tetap aja punya masalah karena dia nggak ngomong gitu, karena dia nunjuk-nunjuk. Betul. Yang paling cepat dok, yang tadinya tuh barangkali nggak ngomong kata-kata gitu ya, cuma nunjuk-nunjuk, sampai dia bisa mengucapkan tuh berapa lama Berapa dok? lama? Biasanya kalau semuanya udah dikerjain, gadgetnya sudah dipuasakan sesuai usianya, kemudian di rumahnya semuanya bawel, cerewet gitu ya. Anaknya biasanya juga dibawa main keluar supaya explore. Satu lagi dia dibawa ke interaksi sosial, dicemplungkan ke interaksi sosial. Kadang-kadang selama pandemi ini kan dia dikurung aja di rumah gitu ya, nggak ada interaksi dengan teman sebayanya, interaksi dengan orang lain, seperti itu mamanya misalnya, papanya kerja sibuk WFH misalnya, jadi dia sendiri aja gitu. Nah itu sebenarnya anaknya dibiarkan explore gitu keluar. Itu berapa cepat dok? Itu cepat sekali, biasanya 1 bulan aja sudah ada perbaikan. Nah, Satu pemirsa, bulan aja. 1 bulan Ya. itu anak udah bisa ngomong. Pasti sudah ada kekuatannya keluar. Kadang-kadang malah 2 minggu kan, evaluasi 2 minggu nih, 2 minggu udah mulai ada kata yang dia cuma keluar pura-pura gitu. nggak bisa ngomong sebetulnya. ya Tapi nggak? gini juga mungkin dok, Saking malas. artinya gini, semakin cepat ketahuan, makin cepat Betul. juga nggak progresnya? Betul. Kalau jadi yang paling penting kan sebenarnya deteksi dini ya. Karena Itu kita dia. harus tahu dulu kalau golden age atau apa tuh ya, masa emas perkembangan. Yang 2 tahun tadi tuh ya dok ya, yang 2 tahun ya. Betul, itu kan kalau golden age perkembangan otak anak itu 1 sampai 3 tahun sebenarnya gitu. Jadi kalau makin cepat kita deteksi, makin cepat kita terapi, outcome-nya Ikan pasti akan sepat, makin ikan bagus. bagus. Ikan bagus, ikan gabus berarti ya. Makin cepat makin bagus ya. Betul. Oke ya. Ini kok dipantun duluan sih? Jurpan biar masuk aja dulu. Ya udah, Kesian tuh Jurpan, udah Iya ngapal. enggak, itu kan bukan pantun, itu kan cuma omongan biasa. Lanjut. Dengerin pantunnya dong. Pergi ke Bandung nonton anime. Widih, jauh banget. Perginya naik sepeda. Yuk lakukan terapi autisme agar interaksi lebih mudah. Iya, cakep. Oke. Jalan-jalan. Rambut dipotong karena keriting. Oh bukan. Apaan, nggak ada hubungannya. Apa dong? Emang kan itu bisa dipotong. Jalan-jalan ke Suriname. Jauh lagi tuh. Jalannya habis lebaran. Iya. Jika anak-anak terkena autisme, rawatlah dengan penuh cinta dan kesabaran. Tumben waras. Tumben bener. Tumben nih, abis Dokter dipotong Tia, rambutnya. Terima kasih banyak, Iya, iya. Dokter Tia, terima kasih banyak. Tapi kayaknya masih belum bulat nih dok ya. Karena tadi kayak terapinya juga masih banyak banget yang harus dikerjakan. Mampir lagi ya lagi ya, dok, mampir iya. lagi ya dok ya. Dan buat pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Halo Dokter ya. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau ketinggalan langsung lihat aja di YouTube-nya TVRI Nasional. Tetap di Iya. Halo Dokter ya, karena Karena sehat sehat itu asik. asik. Dadah. Dadah.